Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kayak ngantor mau koran, jagungan, ngerumpi, akhirnya gak banyak penemuan. Akhirnya dunia ini tidak banyak kerusuhan dan kerusakan. Pakar gen itu nak ngotak-ngatik, sama ini soal di cloning. Baru kayak males, akhirnya tidak banyak rumus tentang cloning. Terus ketika Allah menghendaki sesuatu, yakinlah subhanaka ma khalaqna wa rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Terus sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti baik-baik saja. Niki kalau dibajak kalian Habib Ahmad, dibajak diutus ngaji. Niki ngaji sing gampang-gampang mau nggih. Pokoknya delok Habib Ahmad swarga. Pokoknya teko ning maulid nggih swarga. Maca tauhid nggih swarga. Biar gak kalah sama kampanye yang lain. Setiap mati masuk surga. Sekene wis kiai matine cek ingkana muhsinan. Jadi kadang-kadang murid itu ya rodok kacau, gurune kok ingkana muhsinan. Kalau guru saya ini baik. Jadi kalau meyakini gurune baik itu keberatan cek ingkana muhsinan. Masih ada kata wa ingkana napa? Musian. Mungkin-mungkin ini gue buatan murid sing buatan sopan tapi sing tawadhu. Kalau badhe cerita ingkana muhsinan. Niki kan acara haul ya, haul itu wis makna bebasipun nggih mendoakan yang sudah meninggal. Kalau sengaja memastikan tradisi haul, kalau masih ingat betul ketika Mbah Mun mucal di antara yang diterangkan, kena opo sakban darani ruwah. Ruwah itu dari bahasa Arab arwah, terus dijawakan jadi napa? Ruwah. Karena di antara tradisi Indonesia itu mengikuti Yaman. Di Yaman itu ada kholnya Nabi Wasinten Hud, dan itu pada waktu Sya'ban, sehingga kiai-kiai Jawa kalau kirim doa itu dibarengkan pas Sya'ban atau ruwah. Kalau masih inget teng kampung kula nuriyen kiai ku kesel ngeruwah, kadang sedina undangan ping 2 ping 3. Ya nak 20.000 mun lumayan nas 20.000. Esana kiai RT 20.000 ngoten. Ya kadang 10.000, nak wong lomo ya 50.000. Sampai kiai ku niteni iki lomo iki pedhit. Jadi senine dadi kiai ini kadang-kadang nggih biji wong. Nak kula niku mun kiai tenan, dadi cara berpikir ku positif. Kula nu seneng ketemu wong pedhit di wong lomo. Wong lomo niku ora didolim, mau nyalami templek 100.000 njaluk swarga. Ora didolim. Nah wong pedhit ampun mboten enten hak napa? Ada. Terus kalau dari kiai ini tak ilmoni, nak ketemu orang medhe itu ngeringakno napa? Hisab. Nak ketemu wong lomo nyalami templek 100 juta sampean bingung. Mbok go wayoh wong ora ikhlas. Mbok go bangun pondok kadang ra santri. Ditabung ning bank kok digugat ning akhirat. Bingung. Soale ketemu wong lomo iku bingung. Nane alhamdulillah kata umat sing napa medhit. Niku syukuri mawon, syukuri. Terus memang jadi kiai itu dah latihan mengelola hati. Kalau niku pengagum kitab hikam. Kitab hikam itu kitab yang melihat sesuatu itu ya baik-baik saja. Masyhur ketika hikam mata atoka asyadaka birroh wa mata mana'aka asyadaka qahr. Ketika Allah memberi yang kamu minta, berarti Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai zat yang baik, al-barru, yang sangat baik. Ketika Allah kamu berdoa tidak mustajab, kamu harus bangga dengan Allah. Berarti zat yang qahar, yang keren, yang enggak mudah dirayu-rayu, diintervensi. Lho kula misale itu pangeran tiap donga sebadanin kula ya isin. Kok yo ke pangeran kena diatur. Lho niku musibah lho, misale sing elek-elek yo bojo ayu keturutan. Niku bagi keluargane kan musibah. Wong lanang elek melarat, donga yo ayu anak wong sugih keturutan. Musibah enggak bagi kelompok yang lain ini? Musibah. Dai barokah gak mandi. Niki hak-hak orang cantik niku terlaksana. Maksudnya orang tok wong elek sing melarat niku mereka barokah mboten napa? Mboten mandi. Terus sikam itu kula riyen nek ana wong aras-arasen ya mangkel, tapi tak angen-angen nggih sae. Andekan semua pakar nuklir niku semangat nggih rumus, itu dunia sudah rusak karena akan terumuskan hal-hal yang super dahsyat. Barokah ngantor maca koran, jagungan, ngerumpi, akhirnya gak banyak penemuan. Akhirnya dunia ini tidak banyak kerusuhan dan kerusakan.
Lho faktor genetik itu pakar gen itu nak ngotak-ngatik, sampeyan iso di cloning. Baru kayak males akhirnya ada banyak rumus tentang nopo cloning. Terus ketika Allah menghendaki sesuatu, yakinlah subhanaka ma khalaqna wa rabbana ma khalaqta hadza napa batilan subhanak. Itu sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti baik-baik saja. Ini kalau mendesak menjelaskan ini karena sekarang orang itu mulai dikte Allah. Jempet, jadi pangeran mulai diwarai, mulai diulang. Kul atu alimuna wa napa bidinikum. Jadi kegagalan itu bukan dianggap hikmah tapi dianggap masalah. Riyen buatan para nabi niku ndonga, Nabi Musa niku ndonga. Niku kalimu wah niku disebadani ngenteni 40 tahun. Jadi nak Joko ndonga untuk bojo selawe ya kok payune piro. Ditambahi 40 mawon 65 nggih. Niku Nabi Musa ndonga. Ndonga niku sangka ndonga disebadani niku ngenteni pinten? 40 tahun. Jadi ngalahno Firaun ngenteni 40 tahun. Tarung kalah niku biasa riyen nabi. Yakunul harbu bainana wa bainahu sijal. Kita kalau perang itu ya kadang menang, kadang kalah. Wa tilkal ayyam nudawiluha napa? Dan itu dulu gak masalah. Ya sekarang ketika kita NU kuat harus menang. Lo jeeling dipeseni bahmun tilkat darul akhiratu nas'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala napa fasada. Terus agama ini tidak untuk menang-menangan. Sekolah badhe cerita sing paling pokok niki jaga hati. Itu jaga hati itu dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin ikut sunnah saya kata Nabi itu gampang. Kamu antus bihawatum siya walaysa fi qalbika ghisyun ala ahadin fa'al wa dzalika min sunnati. Jadi anut Nabi itu gampang. Mboten kedas serius-serius banget terus salat tahajud 13 rakaat itu malah bingung malaikate. Wong tahajud kok 13, iku jenenge witir. Mulane malaikat ya debat. Nah ana wong tangi turu salat 13 rakaat. Cara sampean dadi malaikat barani tahajud ta witir. Niku Imam Syafi'i ngaten ngendikan ya huwa tahajud. Salat ba'da naumi jenenge tahajud. Ana ulama darani ya iku witir piye jumlahe 13. Lah niku nek dibawa teng LBMNU ya ribet. Sampeyan tangi turu terus salat 3 rakaat itu jenenge tahajud napa witir? Cara partai mriki no. Witir apa tahajud? Berarti sampean yo nakalan kepentok ganjaran. Maksudnya dua-duanya itu kepentok ganjaran tahajud mbek witir apa milih salah satu? Melihat itu salat ba'dan naum disebut. Nah, melihat jumlahnya ganjil disebut. Mulane mubalek teng Indonesia atau muadzin atau Bilal niku pangerane diterang. Teng Indonesia ribet, pangeran diterang. Padahal pangeran ya alamus sirra napa? Wah. Itu kalau kita terawih itu mesti Bilalnya. Kalau sini namanya apa? Yang muadzin, yang ngomong terus itu sini. Bilal. Itu kalau setelah terawih kan witir 3 rakaat. Tapi dimulai 2 rakaat. Karena 2 ini ganep. Itu kan enggak bisa dikatakan apa? Witir. Makanya pengumumannya itu shollu sunnatan minal witri. Rakaataini. Ya rada aneh secara terkait. Ya Allah, ini sholat bagian dari witir, tapi pemanasannya 2 rakaat. Jadi orang Indonesia itu, padahal misalnya kelirulah, ya Allah pirsa lah, nah paket itu paket apa? Witir. Tapi ini kan kasihan, malaikat sing nulis darani witir kok 2 rakaat, darani ra witir, orangnya punya niat nambahin 1. Segi setengah-tengah redaksinya shollu sunnatan minal witri. Kamu nggak boleh mengatakan shollu sunnatal witri, tidak boleh. Prakteknya hanya 2 rakaat. Ini sebelum Ramadan sampean tak warai ben terus kancane Habib Ahmad ora pinter wis sini-sini wong. Jadi redaksinya shollu sunnatam ya salatlah kalian paket minal witri. Jadi ini sunnatan sing minal witri paket sebagian dari witir. Yang sebagian itu sekarang bentuknya rakaaten. Jadi kemana malaikat itu kan nulis niki witir tapi pemanasannya 2 rakaat. Namanya dia ora diribet. Makanya terus perdebatan teng fikih niku nak salat witir carane piye? Apa langsung 9 rakaat apa 11 rakaat apa 13 rakaat? Niku ulama nak mun kadung ngotot ya muni pokoke 11 paling apik. Tapi ning Sahih Muslim 13, iku sing loro iku gak dia isa. Ono iso mau kalah, kadung ngomong mau kalah. Sing enak sampean niku ora usah mikir. Gak mikir debat, pokoke witir ku ganjarane swarga. Niku paling enak niku semoga.
Wong nek ora bakat ulama niku ora penting debat iku witir tahajud. Pokoke walese witir iku mlebu. Walese seneng Habib iku mlebu swarga. Walese seneng kiai mlebu swarga. Terus ukuran seneng piye iku ora roh. Tapi kalau minta lah dilatih. Kalau nyuwun alumni pondok mriki, jenengan nak gada umat, iku kabeh iku barokah. Umat sing lomo nggih barokah, sampean saged mentasarufkan uang itu untuk kepentingan agama. Sing medhit ya barokah. Kanggo sampeyan den gak kakean napa bisa. Mergo wong ngekeki iku ya kaya kuku. Dadi nek ngekeki 1 juta mosok Habib Ahmad Gus Ba tak salami templek 1 juta aku pun rokok di Barno. Mesti niate ngono yakin. Mulane kula niku ya kula nate salami templek jam nganti 50 juta. Kakean iki. Nak gak jodoh ngakno tak tampa, tidak jodoh ngakno mah aku. Engko mbok gugat ning akhirat ta ngono. Gak Gus ikhlas yo wis nek ikhlas gelem apa. Orang seperti ini sebelum pun rokok gugat gak kira-kira. Enggak jawab ya. Sampeyan ngekek duit aku 50 juta, terus bun rokok tak baru, sampeyan gugat gak gitu. Apa gunanya tak salami template 50 juta? Ya kalau akhirnya membiarkan saya masuk neraka. Maksudnya sing sampeyan kan sudah dadi kiai, tak warai ben ikhlas. Nah ono sing salam template ya alhamdulillah, mboten ya alhamdulillah karena itu ngringakno napa hisab. Mun disyukuri men ngono, so alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah Allah. Kalau gini nanti di konco khusyuk, nak ketemu ngaji rawan, nak ketemu itu elek wani. Terus dia ini ngerasa wali. Nak ketemu elek, kue enak Gus gak dosa, berkau gak sahabat. Aku ini lo cangkemmu, ketemu elek dosanya ngenyek ngapur. Tak takoi. Dia nak ketemu ngaji dosanya sahabat, nawang elek dosanya. Akhirnya dia cerita. Mosok aku sampe wong tune metu sahabat ku malah tuh dosane luwih gedhe ngenyek wong yo. Jadi ketemu wedok ku ribet. Nah ayu dosane sahabat, nak elek dosane ngenyek. Yus kita cari solusinya istighfar iku. Tapi intinya kita harus belajar fikih itu detail. Nggih napa belajar fikih napa? Detail. Masuk malam niki kula beto kitab ya Anatut Thalibin juz kalih jen kula sengaja bawa untuk memastikan bahwa cara-cara seperti ini mendoakan orang yang sudah meninggal niku sanate mutasil. Kalau jek emut, kalau berkali-kali mengingatkan. Kecil kula nu sering dijak ziarah teng Mbah kula Fatimah. Mbah kula Fatimah kula sering cerita Habib Ahmad, Mbah kula Fatimah binti Idrus bin Umar bin Arabi, terus misanane Ki Hamid Pasuruan. Bapak kula niku Ki Nur Salim bin Nur Samri niku mbah kula saking bapak niku seneng poso. Wal tirakat. Nguriyen niku alhamdulillah niku ngendikan niku anak putuku wis ora usah tirakat tak tirakati. Dadi kula nu asline ya kepengin tirakat iku dilarang ya alhamdulillah. Di kaya Habib Ahmad nak tirakat teman-teman cara kula nggih rugi. Rugine ngeten sampean tak critani wong-wong saleh apa meneh sing putune Kanjeng Nabi dijamin walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim. Jadi misalnya Ki Abdul Ghani kok ndus warga kelas A. Iki sing putu-putu sing amatir ya kados Mustafa ngene iki. Niku misale swargane kelas C, niku diunggahno ning kelas A. Senajan to ngamale pas-pasan. Mergo ngregani napa? Baik. Jadi ki rugi asline tirakat mergo tirakat kok pakete melok. Baik. Terus jadi ya putu, malah itu haknya putune wong alim, dora alim itu perkarane yo niku dadi dianggap barokah baik. Cuma baik iki wate piro, nek Kanjeng Nabi karuan nganti turunane ila yaumil qiyamah, mbahmu ketok turun 7 wis tuntas. Masalahnya kapasitasnya ini. Jika kalau akhirnya ketika pun dewasa, kalau nanti khatam Quran pas bado ngapalaken iki. Nah, yo tahu poso kalau dikon poso yo poso, tahu poso 40 dino. Jadi kalau yo tahu tirakat. Gara-gara tua-tua dikandani bapak, guys ditirakati mbahmu, tapi putumu guys sing tirakat. Waduh ribet gitu. Tapi pun kalau lampai. Terus kalau nanti pas khatam nanti puasa 40 hari nyukuri khatam Quran. Ini kalau cerita terus kalau masih imut ketika sering ziarah teng mbah, Gusti bapak ngendikan wong sing ora apik mbek wong tuane zaman urip
Ketika wong tuane sekapundhut kok dadi apik sering mendoakan itu kutiba baron di walidahi dia masih ditulis sekarang berstatus baik meskipun dulu kurang baik. Apalagi kalau yang dulu sudah baik sekarang tambah apa? Baik. Dulu itu saya membaca teks itu. Nanti kalau bacakan di ini yang fotokopi yang saya bawa di kitab I'anah. Tapi sausé kula ngaji teng Mbah Maimun terus sering ketemu para habaib, para ulama kula istifadah. Teori itu pasti benar. Saya ulang lagi pasti benar. Karena orang yang zaman Nabi Muhammad SAW sugeng dan tidak iman. Itu setelah Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil a'la kok dia iman. Imannya makbul atau mardud? Makbul. Artinya orang sespesial Nabi saja yang zaman sugeng ada orang tidak iman, setelah Nabi wafat orang ini iman. Imannya akan diterima. Artinya mati itu tidak menghalangi kelangsungan amal ya. Misalnya dulu sampean mbek wong tuane kurang baik, setelah meninggal baik, ini masih bisa merubah status Anda yang dulu akun liwalidaika menyakiti orang tua, bisa Anda berubah jadi barun liwalid. Dan banyak di antara orang-orang yang menangi Nabi boten iman nggih kathah. Mergo datane urung lengkap. Cara dekne. Mbah Mun tuh sering cerita ke kita, Ka'bul Ahbar itu menangi Kanjeng Nabi. Ini dereng purun iman. Beda dengan Salman Al-Farisi. Karena Taurat yang dia baca, Al-Hadis Susani Al-Nyasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala alamani abi Taurata ila sifrau wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata bi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Nah, data yang dia terima mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika melihat Rasulullah SAW, ketika melihat muhayyahu, tampangnya Nabi, wajahnya Nabi, terojo perawaannya Nabi itu, ini jelas Nabi. Maulidu di Makkah sudah benar, wa hijratuhu bil Madinah sudah benar. Tapi zaman Nabi Syam itu ya Syria, Libanon itu belum dikuasai Islam. Sehingga menurut dia ini kurang satu, karena kurang wa sultanuhu bisyam. Jika dia akhara Islamahu, dia menunda Islam. Tapi sausai Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la tawafat, dipimpin Abu Bakar, akhirnya dipimpin Umar, Fatah Syam. Umar ini Fatah Syam. Terus dia Islam. Karena sudah memenuhi kriteria pada akhirnya sultannya Nabi, basis Islam Nabi itu bisa. Dan Islamnya diterima. Artinya kan ketika Nabi Sugeng kurang baik, tapi setelah Nabi wafat dia jadi mukmin, dan itu juga mukminnya sah. Nah kira-kira gitulah analogi sampean sama orang tuanya ketika hidup kurang baik, tapi ketika wafat baik. Ini insya Allah merubah status Anda yang dari akad di walidaika menjadi baron di walidaika. Nah, kalau sudah baron ya mungkin abarra wa ahsan. Kalau sudah baik ya tambah. Terus ini kalau waos kersane angsal barokah kitab I'anatul Thalibin. Ini karangan Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Jadi kalau sanad saya Habib Ahmad semuanya sama. Misalnya saya Mbah Maimun, Mbah Zubair, Fakih Mas Kumambang, Mahfud Termas. Beliau menangis Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau di Sayyid Muhammad biasanya lewat abahnya Sayyid Alawi, Sayyid Abbas. Itu sudah sama-sama ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Jadi seperguruan dengan Sayyid Abi Bakar Sato. Setelah itu Sayyid Zaini Dahlan terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nggih mengke dipadosi teng I'anatul Thalibin juz 2 tengene Kitabul Janaiz. Niki lho was mawon. Sampeyan ora usah takok hadise dhaif ta ora. Ora pinter kok takok. Wah, takon maca malah bingung. Sesuai percaya saya Abi Bakar Sato, beliau itu orang alim alama. Mesti milih itu yang karena orang-orang seperti saya Abi Bakar Sato, orang yang paling takut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat yakin mengkadzdzaba aliyah muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang mendustakan Nabi jatahin neraka. Kan nggak mungkin orang milih masuk neraka. Artinya kalau beliau bilang qala Rasulullah pasti tidak hizbu ala Rasulillah. Karena mereka mesti takut hizbu pada apa? Rasul. Paham ya? Artinya kalau memilihkan hadis pasti ya itu riwayat sing musbatah atau sing sabitah
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih. Niki sing gampang-gampang. Dadi sing pun kadung nakal, bapak es kadung mati, iki jadi kesempatan napa merubah status napa? Mboten status WA, status niku. Status menyakiti menjadi baik. Khair menjadi baron. Yes, ini kan potongan-potongan rapati baron, potongan-potongan. Gimana nangel ngapi wong tua angel. Kadang nggih beda model. Wong tuane di versi, kita punya apa? Versi. Wong tua kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna ar-rajula la yamutu walidahu wa huwa aqun lahumā fayatuwaha lahumā min ba'dihima fayaktubahu wa minal barin. Fa afadat hadhil akhbaru anna man zara qabra abawayhi kana baron lahumā ghaira aqin wala mudayyin haqqahumā. Jadi sebagai walhasil ini hadis favoritnya bapak kula. Bapak kula itu sering ngandani tonggo-tonggo. Tapi kula riyen zaman bapak Sugeng nakal Pak Yai dan bapak gak apa-apa ditebus saiki. Terus niki kesempatan, anak kuburane bapakmu hilang lha iku sing ribet. Saking suwene ra dizaroi patoke digo bakar jagung ribet. Wes ribet kadang-kadang teng desa niku patok-patok niku mun ilang. Riyen iki digo kayu jok enten LPG mawon patok utuh. Riyen itu sering ilang. Wis baru kayak LPG kebetulan apa? Kebetulan apa? Ilang. Terus niki wonten cerita wali. Mun sampean rungokno mawon. Paham ya alhamdulillah, ora paham nggih alhamdulillah. Lho kula nggih seneng dhe murid goblok ya kula sering motivasi. Kula nu dhe kanca santri sarang. Mboten nate maca kitab Mu'in apa Alfiyah, macane Sulam Taufik. Tak takok Kang kowe ora tau maca kitab dhuwur-dhuwur. Mari nyanyi Mbah Mun Gus gak sopan. Dadi dekne goblok ku sengaja. Ora apik kiai ini pinter kok disaingi. Nah kiai ini pinter ya kene goblok wae. Dadi tawadhu lah. Mulane sampe anak goblok tak anggap bocah napa? Tawadhu. Ora kepengen saingan ambek apa? Kiai ini. Kok sampean elek ku ya tawadhu. Mergo Habib duwa Ridho ganteng kok saingi. Dadi soalnya walhasil urip sing gampang ya lah. Nak goblok tawadhu mbek kiai ini. Gak kepengen saingan ambek napa? Kiai ini. Lah nak pinter ya ben ora ngisin-ngisini kiai ini. Mulane kula niku diarani pinter nggih seneng. Ben Mbah Mun bangga di murid pinter. Diarani goblok ya seneng ben ora nyaingi Mbah Mun. Dadi tak anggap gampang kabeh. Islam nggih ngoten, sampean digedhingi wong ya barokah. Mlebur dosa. Disenengi ya barokah didongakno. Asline Islam tuh penak. Pokoknya agar Islam itu swalana busra bisadin mustamirin dan haitsu utina atoan kama al-fakhral ma'bad. Jadi kita ini diberi resep Rasulullah yang luar biasa. Kowe digedhingi wong yo ganjaran wong lebur dosa. Disenengi yo ganjaran di dongakno. Kurang apanya? Harmonis mbek bojo yo seneng jeneng harmonis. Nah lagi tukaran yuskitun nafaqah. Tukaran iki ora wajib nafaqoi. Lan nek nak kepen medhit tukaran terus. Mereka nak nusus iku yuskitun nafaqah. Enak betul. Jadi kena rasa nafkah ibu bojomu picu supaya nusus. Engko nek wis rewel pure gugur nafkah. Cuma kok ya ora entuk jatah. Pokoke kula niku kepengine iku wis pokoke Islam iku enak ngono. Wis kula niku kepengin pokoke Islam iku wis pokoke sing nyaman. Pokoke wau kados dawuh Said Ali tadi asraqal kaunu biha jabi wujudin Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad lajadat. Pokoke anak Islam ku seneng. Lara ya seneng lebur dosa. Mbok sehat ya seneng manfaat. Wis pokoke asik. Salat kok ngarep ya apik saf awal, kok guri agepe tawadhu. Lho riyen wonten wali niku dadi wali uga salat kok guri. Sing wali saf awal gak trimo. Lho kok salat kok guri kok dadi wali kaya aku. Sing saf awal gak trimo. Jadi sing guri peros bae dadi wali kok guri. Dari inilah astahim nawa aku isin dek pengiran. Wong sak aku kok wani madhep pengiran kok ngarep. Jadi gak pede semongso orang sampean kan krono males ora krono. Jadi waline ku mergo salate kok guri. Mergo isin ketemu pengiran kok. Cek sok parek wani kok ngarep. Tapi jadi tiru ini mau cerita. Mau sampean fatwa. Dari Gus Pak salat kok guri ku sunat. Wah, jadi fitnah tok.
Tapi gak apa-apa misalnya sampean ngono tenan ya apa pancen wis kaslan, tapi mau cerita. Jadi nyaingi wali taat itu ya gampang. Kalau nanti mau tentang karangan kitab Habaib, ada wali yang tahajud terus ibadah. Ya saingannya wali sing turu, ditakoki. Gusti saya ini tidak terima, kenapa saingannya wali yang tidur? Jawabnya pangeran unik. Gue sholat terus, ube aku oleh peti tenanan. Sawangannya aku iku piye? Ini dawuh Allah. Nah, iku berhubung anggap aku apian terus ditinggal turu. Amina makri fanama, dia tuh nganggap saya ini tidak akan pernah apa-apa. Maksudnya selalu baik-baik saja. Berhubung pengirannya sapi anturuan, terus sih bisa jadi wali. Naumus so'e ibadah. Terus jadi wali ora kudu sing serius. Niku urusane wali-wali napa? Serius. Memang ndak usah ngono. Biasa wae. Bengak-bengok sih ngaten iki biasa. Biasa. Misuh itu pertama dosa. Nek suwe dadi bahasa iku ya biasa. Kayak wong belah, wong Surabayanan ketemu kan ya urip ta kon. Iku nek ning Jogja Solo kriminal, tapi ning Surabaya mboten to. Ngajak bojone, lho rong mbok ijo lho. Kowe iku nang Solo wah kriminal besar ta kon. Nak nang kowe ini biasa. Pertama misah ku haram, nek dadi adat yo ribet. Yo ribet. Mulane kiye-kiye nak maknani waelak wae hak bingung. Dimaknani misah iku kadang didhawuhna wong saleh. Dimaknani matur nuwun, waelak kok maknani matur nuwun. Banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngendikan mbek muridnya waelak waelak. Lah kiai maknani bingung, dimaknani misah iki sing ngendikan wong soleh. Dimaknani matur nuwun wong waelak kok maknane. Ya sudah itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah lama-lama itu jadi adat. Ya sekarang saya ngaji ngono keduburan ini mau cerita mawon. Ngene ngaji santai-santai ngono niki orang ngaji ra jelas. Wong kula yo diundang ditelepon dibajak ngoten mawon. Tapi barang apik ini wis apik wae. Cek bajakan cek asli anggar barang apik ya tetep apik tetep bae. Lho niki seksine wonten. Jadi kalau yang jelas kalau nu seneng, kalau seneng akrab Habib Ahmad Merki Mbak ini kalau diutang kata, tapi bukan utang duit betul. Setiap khol buyut saya yang mbahnya Mbah Hamid kan Hamid bin Abdul bin Umar, mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi setiap khol beliau mbah buyut saya itu beliau mesti rabu. Ya akhirnya tak anggap diutang lah. Lah saya ikut itu sudah 4 kali. Jadi kalau pun nyaur 5 kali, mun susuk. Mun susuk. Jadi kadang saya setelah ini mun aman, mun fahayu bi ahsana minha mun susuk. Jadi mun iki mun kula niku kan radi perhitungan mun kula hitung Terus kula suwun, kula wingi disuwun ngaos teng keluarga Pacul Guang, teng Hajen, kula mulang usul fikih. Kula niku pengagum usul fikih. Karena dulu Mbah Zubair, abaipun Mbah Mun pengagum usul fikih. Usul fikih itu satu ilmu yang menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku umat sing marhumah sing mubarakah. Mergi mengke nak semua kita pakai usul fikih termasuk para malaikat. Niku sampai nak turu iku ora darani hada tarokat tahajjud wa hada tarokal witra wa hada taroka qiraatal Quran. Wahada taroka qiyamul lail. Itu memang fakta. Setiap orang tidur pasti meninggalkan qiyamul lail, meninggalkan tahajud, meninggalkan witir. Tapi yakinlah ketika Anda tidur juga hada tarokal ma'asiyah, wahada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada tarokal ghibah, wahada taroka kada wakada. Maka kita harus membaca Quran secara sempurna. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Manam itu spesial karena di situ ada tarkul ma'asi. Tapi kalau kita tidak ngaji usul fikih, ya bawaannya hasud mbek suudzon. Turah turu ki kebo ta santri. Lha iku nak sing turu alim, ngawur iki tarkul ma'asi. Jadi sampai harus bunyi penjelasan. Ngawur iki jenenge tarkul ma'asi. Dan aku goblok yang ngono lho, ilmu kok ana afate. Afatul ilmi dari kitab Ihya. Berhubung aku ora ilmu, yo ora afatul ilmi. Meskipun duwe afatul jahli. Tapi kan gak dia afatul ilm. Mana ono
Kiai mau coba ulama suk kiai ini nangis santrine tenang ae. Iku sing ulama iku aku ora ulama dadi santai. Wah ulama suk dikruitik nek ihya santrine santai. Wong aku ora ulama. Akhirnya kiai ini sadar, saya kok tenang ae. Sak susuke ulama cek mlebu swarga nak jual angel. Jadi kula suwun wae jenengan sing syukur ya nanti umat medhit alhamdulillah karena ngringakno napa bisa. Kulo nu bangun pondok iku rapati iso ngakhiri. Yo gara-gara kakan wong lomo. Artinya nak Gus ini arto nggih bangun pondok. Tak nggo pribadi ra mungkin. Yo nggo wayo yo masalah. Untung kalau di pekerjaan kata, kalau gak ada royalti teng kampus ya karena saya punya buku. Itu saja rezeki saya yang mingkas biadi. Ini relatif fleksibel kalau nganggu. Nah rezeki ngoten kan ribet, auditnya berat. Mulane Mbah Mun nggih bangun pondok terus, dari Mbah Mun dawuhe nggih ngoten. Nek wong titip go bangun pondok, ape lahiran yo ora iso titipe go pondok. Nah kadang-kadang kiai kepingine wong salam sampai 50 juta iku go pribadi ben iso polah sithik. Tapi rata-rata ngomong lomo iku nakalan, nak 100.000 pribadi anggere wis 50 juta munggah iku nggo pondok. Padahal karepe kiai itu gak ngono. Tapi mulane para wong sing lomo mbok yo mikir lah kiai juga banyak kebutuhan. Riyen zaman Nabi mboten anggere sahabat ngak matur Nabi isna ma badalak. Saniki mboten purun nek di atas 50 juta nggih. Malah kadang saking medite, ya ibu toh nopo keramik, ditekakno keramik. Kiai ini rantok fee kok toko bangunan. Langsung rumah keramik. Jadi saya ribet-ribet. Niki Mbak Mas Duki paling pengalamannya nggih sami nggih. Sami Mbak nggih. Jadi strategi ribet. Nah, sampeyan nek kepengin seneng niru kula nggih wae. Wong medhit itu hikmahe gede. Hikmah kanggo kita karena meringankan hisab. Dikai tiyang hisabe berat gitu. Kulo mbayangno sing salam templek kulo 10 juta. Suatu saat kok mlebu neraka kulo barno mesti protes. Jadi oleh Gus tau tak salami templek 10 juta kok aku mlebu neraka barno. Padahal kulo ape nulung ya dikecemplung piyambak. Ribet kan. Ribet. Maksudnya kulo kepengen santi-santi terdidik lah, ora usah dadi kiai gremeng. Wong kene medhit kabeh. Wong kene gak peduli. Ya, enggak peduli itu bagus. Karena ngringkankan apa? Oh kalau suwun, jadi hidup itu nikmati. Ada wali-wali riyan itu rileks, dia santai karena memang koyok dawe kitab hikam ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Kalau bahas tengene sara-sara mengharokati buatan latu hasinu ahwali tapi ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Gusti apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik. Piye-piye nu kabeh kersane jenengan. Mana jenengan misalnya jadi wong lanang dimarahi bojo terus itu bagus. Orang kayak sampean bisa amal apa ketika rukun, ketika harmonis iso tandulakno ning mall, ndak bisa. Nyenengno tuku Ferrari ndak bisa. Satu-satunya ganjarane sampean itu diujar-ujari sabar, wis iku. Itu cara kamu jadi wali. Lewat jalur sabar diomeli. Wis iku wae. Gawe takarrub ila Allah. Dadi macane waso baru lilladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah sama nak rukun itu untuk menjadi ibadah harus sedekah, harus servis. Kamu bisa apa? Nah itu agama Islam. Agama Islam lah agama yang semuanya enggak dianggap problem. Coba kalau kamu hidup di Korea Utara, masyhur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin. Orang punya penyakit menular dihabisin. Kita barokahnya Islam yang sehat ngrumat sing loro di keyakinan tuh kafaratut dzunub. Yang rumat di keyakinan niku ibadah. Jadi hadatin ja'a bisurur wa bil makhraj agama ini semuanya itu solusi. Pokoknya enak. Wes enak gampang. Pokoknya nyaman. Mati nggih ngoten nggih nak. Kula masuk Ki Enom sira wedi mati. Mati itu menurut Nabi itu enak. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Nak urip sanggup bae potensi nambah kebaikan. Wal mauta rohatan li min kulli syarr. Apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi nanti tidak baik. Kalau sampean ingin mesti gak bisa berbuat jahat lagi, caranya apa? Mati. Jadi mati itu akhir dari segala keburukan. Jadi kenapa mati? Alhamdulillah Gusti, muniku mun mboten saged polah Gusti pun mati gitu.
Jadi nanti kematian Anda adalah rohatuka min kulli syarrin wa min kulli maksiatin. Tapi hayatuka adalah ziyadatun fi kulli khair. Jadi Islam itu melihat sesuatu itu gampang. Jadi sudah kalau watawafani maka nanti wafat khairan di. Ya sudah kalau ya sudah pokoknya ini ahyini maka nanti hayat khairan di. Watawafani maka nanti wafat khairan. Tapi kita ini karena marahi pangeran itu semari ribet. Gusti, ampun mati riyen Gusti. Kula dereng nate mapan, dereng nate sugih kok mati. Rugi kula Gusti. Lho kowe ning donya iku ora napa, ora melok di donya kok melok. Ini cara bapak kula nak didik kula. Wong mikir donya iku goblok-gobloke wong. Ora melok duwe kok dipikir. Itu bapak nak nyontokno gini, dulu mobil mewah itu BMW. Ada orang punya mobil mewah BMW. Iku pajeke piro, terus nak bane rusak gendine piro, spione piro. Kowe ra melok duwe tapi melok mikir. Itu goblok apa? Goblok kan. Lah dunya ya padha, dunya kowe pangeran, ora melok duwe kok mbok pikir. Wis ben. Mulane cara hikam ya sudah fafawidil umur ila mudabbiriha ya wis dunya kok ana sing duwe rupa-rupane Allah Taala. Wong sampeyan ra melok duwe kok mikir, tunggale sampeyan ditongko di Alphard. Sak miliar 200, pajeke 12 juta. Nak spione rusak regane 4 ambil. Piye carane? Ora melok duwe kok mikir. Niku goblok apa pinter? Goblok. Lah sampean mikir dunia wis kira-kira kok ora melok duwe kok mbok pikir. Nah, mulane Islam mengajarkan tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ufawidu amri. Kulon kadang ya terjebak be didikane sampean, kadang kepengin mikir dunia. Kulon kan termasuk kerja teng kampus, kadang ngono rapat para pakar. Kulo rapat iso mikir macam kulo kiai, maksudnya itu yang mergo. Jadi beda ya nubuah dengan kecerdasan itu. Nah, ini yang terakhir kalau cerita sambil ngenang Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad. Mbah Mun nanti cerita. Salman Al Farisi ku yo hebat. Jenenge di ide Khandaq ku hebat. Kita tahu ketika perang Ahzab niku Nabi dikepung Faru Quraisyin musyriku Makkah wa Nasara Najran wa Yahudu Khaybar. Jadi ada hisbun min musyriki Makkah wa hisbun min Nasara Najran wa hisbun min Yahudi Quraidah wa Banin Nadir. Mulane diarani perang napa? Ahzab. Jadi di Quran ndak amarana perang Khandaq tapi perang napa? Ahzab. Secara teori Nabi mesti kalah karena dikepung. Karena mesti kalah itu Nabi rembukan. Sahabat tidak ada yang usul kecuali Salman Al Farisi. Terus beliau ngendikan di daerah kita, maksudnya Persia, kalau perang tidak imbang itu bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculok. Bikinlah Khandaq. Sekarang masyhur itu ada Khandaq di Madinah. Nabi ini mental mawon, santai mawon, setuju. Nabi itu legowo, ada ide cerdas cemerlang, setuju. Nikmah maro'aita itu pendapat yang bagus sekali. Nabi santai setuju. Tapi Nabi makomnya itu sudah nubuah. Dan itu ulama entah berapa kadarnya pun tetap punya al-ulama warasatul anbiya. Nabi santai. Nah ternyata betul, Khandaq itu hanya bisa menahan musuh. Tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sufyan, kuatnya Muhammad nganti sewiro, dikepung sampai 26 hari. Lalu itu, wah pokoknya nanti pasti kelaparan. Betul, orang Islam sudah mulai kelaparan. Masyhur kan? Sampai jadi mukjizatnya Nabi ketika dahar di Jabir bin Abdullah, satu kambing kecil cukup untuk makani pasukan perang Khandaq atau perang Ahzab. Yang paling saya kenang dari Dewi Mbah Mun itu begini. Saya masih ingat dulu kalimatnya seperti ini, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Tapi pangeran gak terima. Nak Nabi ini kalah cerdas sampai sahabat. Aku masih ingat kalimat itu. Pangeran gak terima. Nak Nabi ini kalah cerdas sampai sahabat. Jadi Khandaq itu hanya bisa menahan musuh, tapi tidak bisa mengalahkan musuh. Karena Nabi ini mufawwid ilallah, Nabi tawakal sama Allah, fa'arsalna alaihim riha wa junudal lam taruh. Akhirnya Allah yang turun tangan. Ono lailatin barida, lailatin muslimah. Ada rihan bari dan rihan asifan, semuanya meluluh lantakan orang kafir. Sampai Abu Sufyan memutuskan pulang. Saya semua sejarah sepakat. Abu Sufyan CS pulang itu karena Khandaq apa karena rihan? Artinya gini, tafwid itu makomnya di atas ikhtiar. Tapi Nabi legowo meskipun makom beliau nubuah tafwid yang ngergani pendapat sing sari. Jika Habib Ahmad itu maskeran yo gelem, boten nggih purun, nak maskeran yo ikhtiar, nak boten nggih
Tawakal, pokoknya di terus pokoknya urip itu digawe gampang. Enak mau. Anak samane iso ngono iku eksistensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku eksistensi sing napa wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Jadi semua ajaran Nabi itu membawa unsun-unsun itu kesenangan yang asik. Ki Jawa nak manani aring-aring itu asik. Wa sururun qad tajadda. Ya seneng. Kok sampean ngaji kula seneng, ketemu kiai kula ora seneng, ya sampean nganggur ya seneng wis. Wis pokoke asik kok. Asik. Sing ribet nak kiai ketemu rondo ayu kula usah ribet. Mergo rondone ndelok wajah kiai ibadah, kiai ne ndelok maksiat iku ribet. Mulane ribet. Kulo nu sering ditamu ayu-ayu yo ribet. Ribete wae kono ndelok kita iku ibadah. Kene ndelok iku. Kok disepuro pangeran. Tapi kalau cerita, soalnya kalau kepengen orang Islam itu senang. Seperti mawon agama ini kompetitornya banyak. Wong nganti maksiat itu mergo golek senang. Kalau kita mengawal taat dengan tidak senang, saya khawatir daya tarik taat itu hilang. Ya wong nganti maksiat mergo golek senang. Makanya kita harus usahakan taat itu senang. Makanya Nabi kalau nyebut sholat itu roha. Arifna ya Bilal, Arifna ya Bilal. Bilal ayo nang sholat aku benang seneng. Wa qurratu aini sholat. Jadi ibadah itu harus latih rileks, latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik. Kalau ibadah ini problem, nanti orang nyari kesenangannya pakai solusi maksiat. Makanya ibadah itu harus ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Istighfar ya seneng. Wis ra disepuro lah istighfar wis. Meskipun kan untuk kabar ra disepuro, tapi kan seneng. Karena sudah abdiyah wal ubudiyah, sudah ngerasa kawulane Allah tenan minta ampun. Ojo kok bar istighfar di sepuro ta ora. Nek ora aku rak rugi. Memangnya pangeran kancamu dagang ana untung rugi. Ya enggak usah begitu. Memang seharusnya hamba yang dosa itu istighfar. Soal ditampa boten wilayah Allah taala dan kita husnudzon nek Allah Ghafurur Rahim. Niki ngaji kula sampean ngandel nggih monggo mboten ya nganyuk ya ngawur tenan maksude iku diwacana kitab sira ngandel. Tapi kula suwun apa yang saya bawa ini teng kitab I'anatul Thalibin kula baca, kula bawa supaya jenengan yakin hakul yakin yang ditradisikan Kiai Mas Duki, Kiai Miftahul Ahyar dan tokoh-tokoh NU ziarah teng wong tua itu ndak main-main. Itu supaya mengkafaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik. Yang bisa merubah status itu hanya apa? Kita ziarah ke beliau karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon diwalidehi, ketika setelah beliau wafat kita ziarah itu nanti status itu diganti apa? Baron diwalidehi. Kalau cerita sedikit, kalau niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun nak dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim, mergo Allah wis kadung ngendikan kafatal linnas. Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kantonnya ini kula, iki ya ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam nu kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Sampai cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain. Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk? Imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar 1, 2.
semuanya seberapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka 1. Mbok alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh itu faktor minallahil wahidil qahar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoknya gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di Sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya ini dimulai satu nuqtatil wujud, ini ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Karena kalau hadil alam is kadung wujud, nggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya nggak ketemu. Hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam ku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas to ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya piyambake sadar, mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma afqalu minal akhar, sing disebut Nabi kitab bahwa wa itrati walai yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula ada kitab Khilyatul Auliya, termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Rahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ada kitab Ihya. Niku diantara fatwanipun wa alaika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen kutbiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk yang disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian kutbiyai pun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula pun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroa sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen ku dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Sayyid Alawi pun Sayyid Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiang ustaz. Cara sakniki ra dimlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras, maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras.
Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni wa ma'adhalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, maknanya Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya, faqula lahu qawlan layyina, kamu maka harus halus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman, kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Terus dhisik dongane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu. La ilaha illallah kok syirik ku piye, Gus? Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Nah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik, koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau ceritani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan itu ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk di lem gitu, mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek bayi. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala azharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu, dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu, karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan nopo Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong nyedarani ya oknum, boten kongkonane nopo Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ketika Nabi idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin diambil wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asma. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa, niku kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, mbah kula senengane ngaos Quran. Mbah kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus diantaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nura yamsi bihi finnas. Walam yaqulillah fil madaris wal masajid.
Orang itu punya iman, itu harus dibawa finnas, tertanam di hati manusia. Kalau nanti teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea itu malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi menghentikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbak Mun nak cerita aku tahu sholat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim piye? Sampean kudu yakin, pokoknya kerja al-haqqi wa zaqul apa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yakinun, dengan logika yang luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Kul ara'aytum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala Alata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit turun semen? Yo ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya nih ceritanya kitab Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Iku Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada, itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu, diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas, Allahumma Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abdu adalah kalimatun fariqah, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadaddin, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi wala adzaru sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ya ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah hatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung ini kata bapak, ini bapak Guyon. Tapi wali basa Jawa loh, tidak wali yang di kitab-kitab itu tidak. Kalau anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula anda banyak, uang anda banyak, dan yang untung anda. Tapi kalau anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil faqih itu babahnya ahli fikih, sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau nggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam saking ahlinya fikih. Kalau anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khat sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelihan sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam, karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Jadi kalau anda terkenal wali dengan mandi, yang untung anda.
entah untuk sowanan wae kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama azharu min karomatil auliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala atikihi. Jadi sing lagi ragam pegawai nopo SBU, sing penting semuanya nutupi nopo kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah, dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin, sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede, sepakaian ngene ya susah sanggep kaya Jabir, gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata, ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul, soalnya Nabah Mun longgar, Habibur Rahman dia longgar, rata-rata udah longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rondok ngulon pas itu Afrika di orang Mekah. Lah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang benar sana. Ya podo gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah, sementara yang sah kamu tok. Terus iya boleh aku goblok, ya goblok tenan maksudnya, bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti nggak sah, karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi berharap saya tidak diberi mukjizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat, karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar, sing hasud ngempet hasude tok niku ibadah, sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat kuwi ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sido. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nek ra sido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan itu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik, kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan itu. Tapi itu pun ya jadi wali.
Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top, kemudian dia ingin pesaing, kompetitor, dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah, yang tidur itu. Kenapa? Itu kan tidur, saya tahajud. Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya, sidora, dangdut, topora, wis ribet. Nak turu wis aman. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asiyah kullaha. Bukan sekedar taroka badul ma'asi, tapi tarokal ma'asiyah kullaha. Makanya Imam Ghazali ya punya riwayat, nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir, Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih, terus Al-Kutubus Sittah karuan, terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis, karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah, dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah, ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi itu masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras, ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang, ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabnya, faman akdal awala, lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli, ya masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun, itu dekat sekali. Terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis, zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus, yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Terus, alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang, kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niati humul itu ab'adu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal, tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang, itu orang bisa jadi wali lewat apa saja, karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak cerita nih, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa, kayak apa hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, marro'a wajah kayak saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni, itu tidak sowan Rasulullah karena ibunya tuh manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia, tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain, dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habib Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh, al arwah junudun mujannadah. Sehingga jenengan yang sowan kesini langsung ke saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya, yang nggak berani ketemu juga saya, karena sampai sering ketemu nak su'ulatem malah dosa, atau rapati sering ketemu tapi husnul adab. Mulai dulu sahabat ya gitu, ada yang sowan Nabi, ada yang nggak pernah sowan, alasannya takut ganggu. Wali ada yang ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Ada yang jawab tidak, kan aneh. Kenapa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, saya ingin Allah itu tidak terkontaminasi karena dilihat saya. Karena wong potongan ini kan tahu delok dangdut macam-macam, jadi sojo lah sebenarnya. Allah selamat sangka mata yang pernah digo macam-macam kira-kira gitu. Jadi wali itu yang macam-macam.
Dan itu kalau ilm, salah kan? Ilm itu ada semua. Dan itu yang diceritakan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang juga mu'tamadul habaib. Sehingga konsensus ilmu ini penting sekali. Jadi saya baca ini khatam, saya ulang lagi khatam. Itu barokah sekali karena terus pilihan untuk menjadi muslim yang itu gampang sekali. Karena yang dikatakan kebaikan itu fi'lul awamir atau imtithalul awamir wastinabun nawahi. Istinabun nawahi itu kan nggak modal. Kamu di rumah guyon sama anak istri tidur, udah ndak zina, ndak maling, ndak ngerasani orang, ndak nyopet. Kalau kelasnya dinaikkan ya tahajud, tapi itu kan butuh potongan, butuh soleh sing agak naik sedikit. Tapi sementing itu tarkul apa? Ma'asi. Ini di sini juga diceritakan sama Habib Abdul Qadir ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana orang yang melakukan as-sunan wa nawafil tapi sering maksiat, sama yang hanya iktisar alal faraid tapi tidak pernah maksiat. Ini yang diceritakan Habib Abdul Qadir menceritakan dari Ibnu Abbas, la na'dilu bisalamati syai'an. Saya tidak pernah membandingkan selamat, artinya yang paling penting itu tarkul ma'asi. Dados kula suwun para pecinta Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Rahman, semua keluarga Habib Ahmad, semuanya keluarga zuriyah atau mantu atau muhibbin, tolong ilmu itu dijaga, diomongkan terus, cocok tidak cocok diomongkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Sultanul Aulia, beliau nggak pernah nggak tahajud, juga nggak pernah nggak duha. Tapi beliau cerita, Sayyidah Aisyah itu kalau ada orang duha terus diparani, kamu jangan menyamakan sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau kamu terlalu istiqomah nanti dikira fardu, itu di sweeping. Ibnu Abbas memaklumatkan, usolliha yauman wa atrukuha asron. Biasanya saya 10 hari melakukan sekali untuk membedakan antara sunat dan wajib. Abu Bakar Umar itu orang paling lomo tapi nggak pernah kurban, karena kalau dia korban, dua beliau ini korban, nanti dikira korban itu wajib. Rasulullah itu ibadahnya paling sempurna, tapi semuanya tawaf musyatan, jalan kaki semua, dan al-ajur bi qadrit. Tapi Nabi itu tawaf rakiban, Nabi malah pakai unta, padahal pas itu sehat. Akhirnya menjadi fikih, tawaf pakai kendaraan itu boleh. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan kaki, dikira syarat-syaratnya tawaf harus jalan kaki. Itu kalau anda tidak nekuni ilmu kayak Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu habis. Nah, kalau suwun beliau, saya senang sekali ketika beliau ngendikan, idza aradta an ta'rifal insana naw insanun unzur ila mahabbatil ilm. Kalau kamu ingin manusia itu siapa yang manusia betul, lihat saja dia senang ilmu apa enggak. Enggak usah diteruskan, kalau yang enggak senang berat. Jadi al-fariq bainana wa bainal hayawan itu mahabbatul ilm. Jadi kata beliau ini agak keras ya, dengan idza aradta an ta'rifal insan annahu insanun unzur ila mahabbatil ilm. Fakullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyah. Yang terakhir, jangan pernah merubah dawai Rasulullah SAW. Ini yang terakhir. Saya ini cerita di depan para habaib, ada Habib Rahman Sekaf, ada Habib Abdurrahman Bilwaqi, ada Habib Fauzi Al-Haddad, semuanya para sepuh. Saya itu pengagum dawai Rasulullah SAW, dan saya meskipun modern nggak pernah merubah. Misalnya begini, saya beri contoh. Kalau salah nanti ditasih. Orang kalau mau meninggal itu sama Nabi hanya disuruh nyebut Allah, Allah, Allah. Nabi tidak menyuruh berdoa. Karena berdoa itu bagi orang kebanyakan. Saya tidak bakas habaib, tidak bakas orang-orang yang al-mutahharun, bakas yang umumnya orang. Kalau anda berdoa, pasti hati anda, aku mandi tanda, doa saya makbul apa enggak? Sehingga anda fi akhiri hayatika ada qalakun billah, anda merasa tidak nyaman dengan Allah. Karena kamu berdoa. Kalau berdoa kan efeknya apa? Disembadani apa enggak, dikabulkan apa enggak, sehingga terus kalau enggak dikabulkan, saya sudah sholat puluhan tahun, ngaji puluhan tahun, ternyata enggak ngefek karena enggak dikabulkan. Kalau GR dikabulkan, kamu kan punya reputasi yang masa lalunya juga apa ya tahu tak delok maksiat apa ya kita ya rontok tahu masih rontok tahu, misalnya enggak sampai zina ya delok, bodoni ya sering, tobat ya sering, supaya kholatu amalan sholihah wa akhiran apa saya. Jadi doa itu punya akibat kolak. Kolak itu kayak iya kayak enggak. Tapi kalau kamu bilang Allah, Allah saja, Allah elahul asmaul husna. Allah itu siapa? Rahman, Rahim. Allah itu siapa? Khairul ghafirin. Allah itu siapa? Arhamur. Sudah, sampai kamu mati bilang aja Allah, Allah. Terus nyifati Allah. Makanya dawuh Sayyid Abdul Haddad, basyir bil wasfi, sudahlah kamu ingat Allah dengan segala sifatnya. Uzkuru wa dzikran katsiran. Lah kalau kamu doa nanti elingnya nasib kamu, bukan eling Allah tapi eling nasib kamu. Allah tidak nyuruh kamu eling nasib kamu, tapi disuruh eling Allah. Jadi saya suwun, semoga ini ya, semoga ini benar dan saya yakin benar.
Nabi itu luar biasa mengajari kita kon bilang Allah, Allah, Allah sampai akhirul kalamihi Allah, Allah. Nah kenapa Kiai Jawa merubah dari la ilaha illallah menjadi Allah? Padahal riwayat yang banyak itu la ilah. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya, iku hak nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko digenti Allah. Kalau ya ora modifikasi ini piye pokoknya wonten akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Tapi saat itu jangan pakai doa, karena kalau Anda pakai doa takutnya Anda takut nggak mustajab. Nah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap gak ada gunanya gue disini nekani maulid, sholat, saiki kurang efek. Pas itu berarti gue suudzon be Allah. Jadi kalau suwun semohon-mohonnya Nabi itu kalau dawuh pegangi saja. Ya sudah tidak usah ditakwil. Pokoknya harus mangkana akhiru kalami la ilaha illallah fi riwayatin Allah napa dakhalal jannah. Terus Nabi ngendikan, terus Nabi rangarah goroh, mosok Nabi ngendikan mesti fa itu fa jawab. Kalau ada fa-nya yang riwayat fa, kalau nggak ada pokoknya dakhalal jannah. Siapa menyelamatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Daripada sampean duwe kolak-kolak itu merasa ndak nyaman. Sebab itu di banyak riwayat ngendikane man syaghalahu dzikri an mas'alati wa fi riwayatin an du'ai a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang sibuk ingat Allah baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya kita tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Maulid teko yo biasa 2 jam, tapi dandutannya yo tahu 3 jam. Ruwet wae nek eling sampean ruwet. Tapi nek eling Allah, Allah, Allah lahul asmaul husna, Allah, Allah lahus sifatul ula, Allah, Allah arhamur rahimin, Allah, Allah rahman rahim. Ini disebut basyir bil wasfi, sehingga sudahlah kamu senang saja. Allah itu punya sifat yang luar biasa dan sifat Allah itu pasti ngefek ke kita. Nggih kula ngapunten Kang Kata dan kula matur nuwun sanget disukani kesempatan terus, tapi kula nggih iktizar guys boten pati wani kula teng mriki supaya kula kepen akrab Habib Rahman. Kula insyaallah gadah takriran kitabnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, karena saya nyari padanannya itu gampang sekali, karena yang beliau ngendikano itu kabeh itu masbuh ya, apa insibah, maksudnya terbentuk dari baca beliau yang sangat banyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.